Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qudwatina bid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu bid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ba'd. Amma ba'd. Yang kami sangat muliakan oleh Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri yang Galigo, para hadirin wal hadirat al mukarramun ad-dariyun sekalian yang diberi kesempatan hadir pada pengajian kita malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pengajian kita akan kitab Al-Arba'un fi Usuluddin di Imam Al-Ghazali. Olehnya, mari kita persilahkan kepada Alena Andre Guruta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, falyatafaddal. Syukura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله حجة الإسلام الإمام الغزالي قدس الله سره. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, yang malam ini kita teruskan bacaan kita yang masih lagi kitab yang sama, kitab Al-Arba'unah di Usuluddin. Dan kita sudah berada pada Al-Qismus Tsani, Al-Amal Az-Zahirah. Dan kita pada bahagian ini ada pada bagian yang ke-7, Al-Aslus Sabi'. Di bagian yang ke-7 dari kumpulan yang kedua. Kita ada 4 kumpulan, masing-masing kumpulan nasihat itu 10, jadi jumlahnya 40. Itu sebabnya dikatakan Kitabul Arba'in. Ya, artinya satu kitab yang terbagi kepada 40 bagian, majmu'ah
yang awalnya dibagi 4, masing-masing 10. Yang pertama tentang al-ilmu, termasuklah di situ akidah dan lain-lain. Yang kedua ini adalah amal az-zahirah, kerja-kerja amal yang dilakukan secara nyata dapat diindra, dilihat dengan indrawi. Dan yang ketiga terkait dengan amal batinah dan seterusnya. Yang keempat terkait perkara-perkara yang uh, masuk dalam kategori bersihan. Jadi sekarang ini kita akan membaca satu judul, yaitu Fi Thalabil Halal. Bagaimana kita seorang muslim, ya, seorang yang beriman di dalam mencari atau menuntut rezeki yang halal. Ya, yang disebut di sini terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan yang serupa dengannya. Nah, jadi judulnya di sini asas yang ketujuh tentang talabil halal, mencari yang halal. Itu kerja-kerja di dunia lah yang zahir. Nanti kita akan lihat. Saya tak perlu ya jelaskan. Mukadimah kita akan lihat karena kita mau memahami apa nasihat ya Imam Al-Ghazali, seorang ulama, seorang ilmuwan Islam yang terkenal yang membahas tentang perkara ini. Qala Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali mengawali penjelasannya dengan firman Allah, "Kulu minat thayyibati wa amalu sholihan." Nah, di sini ada dua perintah dari Allah ya, secara umum. Kulu minat thayyibat. Makanlah ya, yaitu perkara atau rezeki yang baik, thayyib, rezeki yang baik, dan beramallah dengan amal yang soleh. Ya, jadi dua. Ya, kudu ini tentu terkait bukan hanya makan yang kita rasakan, minum juga masuk, pakaian juga masuk, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan alat kehidupan kita. Itu namanya kulu minat thayyibat. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menggunakan barang yang halal, barang yang thayyib. Ulama tafsir mengatakan kalau disebut thayyibat ya secara persendirian artinya termasuklah halal di situ. Ya, kecuali kalau bersamaan uh, halalan thayyiban ya halal dan juga yang baik, yang bergizi. Ya, jadi kalau kita
kaitkan dengan makanan. Jadi di sini dua-dua halal dan thayyib. Sudah. Nah, dan kalau beramal, kita kan beramal kerja-kerja di dunia kita ini beramal adalah amal yang soleh. Wal haram, ya jadi Imam Ghazali memberikan petunjuk wal haramu khabith. Yang haram itu adalah buruk, ya kotor. Walaisa bitayyibin, bukan sesuatu yang baik. Waqad karana azza wa jalla aklat tayyibati bil ibadat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaitkan, ingat itu, telah mengaitkan makanan yang halal, yang baik dengan ibadah. Jadi ada kaitannya. Jadi bukan berarti sendiri ibadah. Nah, begitu juga makanan, ada hubungan. Ada karina. Seperti sini waktu karana. Oke, jadi itu yang mau dipahamkan di sini. Ya, karena kulu minat toyibat ini khusus kepada pemakanan, pemakaian. Maka wa amalu solehan ini masuklah ibadah di sini. Itulah yang dipahami oleh Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, ya, mengaitkan kulu dan wa amalu. Wa amalu ini masuklah ibadah di situ. Aklat thayyibati bil ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslimin ba'dal faridah." Mencari yang halal adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Jadi mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setiap muslim. Ba'dal faridah, ya, itu maksud di sini setelah kewajiban lain, ya seperti sembahyang, beriman dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan ai ba'da faridatil imani was shalah. Ya, jadi setelah kita diwajibkan mesti beriman, mesti sholat, sembahyang, maka kita juga diwajibkan dari barang yang halal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini ada lagi satu petunjuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala al halala arba'ina yauman. Barang siapa yang memakan barang halal, ya, benda halal, yang memanfaatkan benda yang halal untuk dirinya arba'ina yauman, 40 hari. Ya. Nawwarallahu qalbahu. Allah memberikan cahaya dalam hatinya. Memberikan nur. Artinya hatinya bercahaya. Kalau orang itu memakan makanan halal, minuman halal, pakaian halal, ya 40 hari lamanya. Wa ajra ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisani.
Kemudian Allah ya, menganugerahkan hikmah-hikmah dari hatinya melalui lidahnya. Artinya percakapan yang dilakukan oleh lidah itu selalu membawa hikmah, ya, bukan dosa, tapi kalimat-kalimat thayyibah, ya, kata-kata yang Hmm. baik, Biar pakai headset kayak gitu juga. hikmah. Ya, wa fi riwayatin, dan ada satu riwayat zahadahullahu fi dunia. Allah memberikan sifat zuhud di dunia ini. Zuhud itu maknanya dia sangat hati-hati di dalam memanfaatkan ya dunia ini. Namanya zuhud. Ya. Bukan bermakna harus hidup serba kekurangan, tidak. Artinya sangat berhati-hati di dalam apa namanya memanfaatkan hal-hal yang ada di dunia ini. Hampir sama maknanya dengan wara, madini dalam bahasa Bugis, ya madini. Ya, jadi 40 hari saja itu sudah. Kalau mau coba ya dicobalah. Ya, ada dua pemberian Tuhan di sini. Hatinya bercahaya, lidahnya selalu mengucapkan kata-kata hikmah. Tidak ada kata-kata yang kotor, yang bohong. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah juga, Inna lillahi ta'ala malakan ala baitil muqaddas, atau maqdis ya, baitil maqdis, sama juga muqaddas. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berada di masjid ya, Baitul Maqdis, ya, Palestina sekarang ini. Malaikat itu tugasnya yunadi kulla laylah, ya, senantiasa ya, berteriak menasihati setiap malam, man akala haraman, barang siapa yang memakan benda yang haram, lam yukbal minhu sarfun wala adlun, maka tidak mungkin diterima baik ya amalan fardunya ataupun amalan sunnahnya. Ya, sembahyang sunnah dan diterima, sembahyang wajib, puasa sunat, puasa wajib, semua semua yang bersifat amalan ibadah baik sunat maupun wajib menjadi tidak diterima. Imam Ghazali memberikan terjemahan lafaz wasarfu an-nafilah. Maksud sarf di situ la sarfun wala adlun, sarf perkara-perkara sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dan adlun ibadah-ibadah yang fardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyarati darahim wa fi thamanihi dirhamun haram. Barang siapa yang membeli baju, ini terus membeli pakaian 10 dirham, harganya itu yang 10 dirham tadi, ada 1 dirham yang haram. Ya. Jadi 9 dirham itu halal, tapi karena harganya 10 dirham maka ditambah lagi satu. Yang satu itu tidak halal. Maka bagaimana orang ini? Ya, Nabi mengatakan lam
yakbalillahu minhu sholatahu. Allah tidak akan menerima ya sembahyangnya madama alaihi minhu syai'un, ya selama yang haram tadi masih lagi ada di dalam harga pakaian itu. Ya, jadi dia harusnya minta halal lah ya supaya terselamat ya, daripada sembahyangnya itu bisa diterima. Selama masih ada lagi ya, harga barang itu yang tidak halal, ya, selama itu tidak akan diterima. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tadi Abdullah, anaknya Umar bin Khattab, ya, berkata, ini perkataan Abdullah, ya, artinya wasiatlah, ya, tentu dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya asar as-sahabah. Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya. Kalau kalian sembahyang hingga kamu seperti apa namanya bengkoknya, apa namanya busur panah itu. Nah, ini Ghazali dia gunakan istilah panah karena itu yang masyhur di zamannya. Kal hanaya. Ya, jadi seperti bengkok kan ya. Artinya karena begitu terlalu banyaknya sholatnya sehingga dia bungkuk, dia tidak bisa lagi berdiri tegak begitu. Wasumtum hatta takunu kal autad, dan kalian berpuasa sehingga kamu menjadi apa namanya tali busuk. Tali busuk itu kecil, artinya kurus. Ya, kamu kurus karena puasa, ya, kamu bungkuk karena sholat begitu banyaknya. Lam yakbalillahu zalika minkum illa biwari'in hajis. Maka semua itu tidak akan diterima ya, kecuali di situ ada wara yang menghalanginya. Artinya wara itu artinya eh, makanan yang kamu pakai, pakaian yang kamu pakai, tempat yang kamu sholat itu adalah barang yang halal, bukan sesuatu yang tidak halal. Dan dimaksud illa biwara'in hajiz. Artinya ada sifat wara ya yang menghalangi semua itu ya sehingga diterimalah sembahyangnya. Tapi selama sembahyang itu tidak ada wara di situ, makanannya tidak tahu dari mana, pakaiannya dari mana, tempatnya dari mana, dan lain-lain sebagainya, akhirnya sekalipun bungku, sekalipun apa namanya powder, apa menjadi kurus, ya itu tidak akan diterima. Wakilah, dan ada juga perkataan sahabat, al-ibadatu ma'aklil haram kal bunyani ala sirjin. Ya, beribadah dengan makan yang haram. Jadi dia juga beribadah, tapi makanannya makanan haram. Pakaiannya pakaian haram. Ya, minumannya begitu juga. Maka orang seperti ini kalbunian. Ya, ibadah seperti ini seperti binaan di atas kotoran binatang. Jadi kalau ada orang ya memang rajin beribadah apa segala, tapi tidak dihiraukan ini persoalan makan, minum dan sebagainya ini. Ya, dia tidak perhatikan halal haramnya. Maka itu seperti bangunan di atas kotoran sapi. artinya bangunan yang bernajis. Ya, tidak ada ininya.
tidak ada manfaatnya. Nah, itulah sedikit ya, penjelasan Imam apa namanya Al-Ghazali, diambil dari ayat suci Al-Quran, kemudian diambil dari hadis Rasulullah dan asar sahabat, dan untuk mengukuhkan bahwa makanan yang halal itu erat kaitannya dengan ibadah kita. Jadi kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita hanya perhitungkan bagaimana syarat sahnya ibadah, tetapi tentang makanan kita, pakaian kita, minuman kita, dan sebagainya tidak pernah diperhatikan. Yang penting kita dapat rezeki, dapat makan, dapat minum, dan sebagainya. Nah, itulah nasihat dari Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian seterusnya dikaitkan dengan sifat wara tadi. Kan wara itulah yang bisa menyebabkan orang apa namanya mempunyai barang-barang yang halal. Malah terkadang halal juga, ya, terkadang dia tidak manfaatkan karena waraknya tadi. Ya. Jadi sekarang ini paslon ada satu pasal di bawah pasal ini tentang mencari yang halal. Fi bayani darajatil wara, penjelasan derajat al-wara, sifat wara. Ya, sifat wara. Kita bisa sifat manini, ya manini betulnya sangat apa namanya itu peduli dengan hal-hal yang halal yang dimanfaatkan untuk kehidupan kita, makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Seperti tadi yang dinyatakan di dalam hadis. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya alam, anna tibal mat'am lahu khassiyatu lahu khassiyatun azimah fi tasfiyatil qalbi wa tanwirihi. Ya, Imam Ghazali memberi penjelasan bahwa halalnya makanan itu, baiknya makanan itu mempunyai khasiat, ya, mempunyai khasiat yang besar. Artinya ada manfaatnya yang besar di dalam membersihkan hati dan mencahayakannya. Jadi Imam Ghazali tegas itu. Tibal mat'am lahu khasiyatun azimatun fi tasfiyatil qalbi wa tanwiri. Artinya halalnya makanan dan sebagainya itu sangat terkait dengan hati. Ya, baik dari sudut pembersihannya, ya, kesuciannya, maupun dari sudut memberikan cahaya, ya, menerangi kehidupan kita, menerangi jasmani kita. Wa ta'kidi istidadihi likabuli anwaril ma'rifah, dan menguatkan kesiapan hati itu untuk menerima cahaya ma'rifat. Artinya hati itu tidak boleh sampai kepada ma'rifat, sebagaimana yang dituntut di dalam beribadah itu. Ya, kecuali harus melalui pemakanan yang halal tadi. Wa fihi sirrun la yahtamilu hazal kitab zikrahu. Dan sebenarnya di dalamnya terkandung rahasia yang kita tidak jelaskan dalam kitab ini. Ya, silahkan rujuklah ke Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Yang jelas, peran makanan yang halal itu sangat berkait rapat dengan
kesucian hati dan cahaya hati. Begitu juga kesiapan hati untuk menerima cahaya ma'rifah. Walakin yang bagi an tafhama anna darajatil wara arba'un. Dan tetapi ya kita tidak bisa rahasianya ini, kita tidak bisa jelaskan di sini, tapi kita harus mengetahui derajat wara itu ada 4. Ya, tingkatan wara itu ada 4 menurut Imam Al-Ghazali. Ada 4. Derajat yang pertama derajatul ula waraul udul. Ya, waranya orang-orang yang jujur. Apa yang dimaksud orang jujur di sini ya? Yang bisa menjadi saksi. Kalau ada orang jujur ya disaksi. Bagaimana warak mereka? Wahiyallati yajibul fisku biktihamnya. Nah, jadi dia bisa menjadi apa namanya mewajibkan kefasikan ya, di dalam ya, melaksanakan ya, kerjanya. Ya, jadi dalam melaksanakan kerjanya itu ya terkadang dicurigai fasik. Ya, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang jujur? Dia harus menghilangkan sifat kefasikan itu. Kalau dia fasik, tazulul adalatu bizawaliha. Ya, maka keadilan yang dia perjuangkan itu akan hilang dengan hilangnya sifat tadi. Wahiyallati tuharrimuha fatwal fuqaha. Dan inilah yang mengharamkan fatwa para fuqaha. Sehingga dia tidak boleh menjadi saksi. Ya, tidak boleh menjadi apa namanya eh, penegak keadilan. Ya, karena waraknya itu saja. Jadi waraknya itu sedikit. Ya, dia tidak sampai kepada masalah-masalah makanan, masalah apa dan sebagainya. Tapi bagaimana dia melontarkan sesuatu yang bisa dipercayai orang. Ya, jadi bukan apa itu namanya waraul udul. Ini yang paling rendah. Waraknya orang-orang yang adil. Waraknya para saksi. Ya, para saksi itu dia tidak perhitungkan makanan apa-apa, bukan perhitungannya ke situ. Tapi bagaimana ucapannya itu bisa diterima. Nah itu aja lah waraknya dia. Derajat yang kedua itu waraus solihin. Waraknya orang-orang soleh. Dan orang tadi orang jujur. Ya, baik juga, tapi perhatian waraknya itu lain. Ya, yang penting jangan dianggap apa namanya pasif. Waraknya orang-orang soleh wa huwa al-hazaru amma yatatarraqu ilaihi ihtimalut tahrim. Ya, jadi orang-orang soleh ini waraknya yaitu selalu waspada jangan sampai dia masuk ke dalam apa namanya benda-benda yang diharamkan. Ya, jadi dia selalu berpikir begitu, dia takut. Jadi dia ya senantiasa perhatikan. Ya. Wa in aftal mufti bihillihi binaan ala zahir. Sekalipun para mufti sudah mempatuakan bahwa itu adalah barang yang halal sesuai dengan zahirnya. Tapi orang-orang soleh ini masih lagi takut. Ah, jangan sampai ini ya ada meleset kepada yang haram. Ya. Wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud firman sabda Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang kamu ragukan dan kamu meyakini apa yang kamu yakinkan dan tidak meragukan. Jadi kalau ada
Jadi kalau kita ragukan, ya tinggalkan. Ya. Karena itu apa namanya? Berarti ada sedikit yang bisa membawa kepada benda haram. Walaupun mukti, walaupun ulama mengatakan itu halal, tapi dia masih ragu. Itulah orang-orang soleh, ya, berbicara tentang wara ini. Jadi asal ada keraguannya, ya, langsung di apa namanya dihilangkan, langsung tidak dimanfaatkan. Jadi tadi sudah dua ya, orang jujur, orang soleh, kemudian waraul muttaqin, waraknya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ini? Ya, maka di Imam Ghazali hanya eh, mengatakan, coba pahami hadis Rasulullah ini. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu darajatal muttaqin. Tidak bisa sampai seorang hamba kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Sehingga dia tinggalkan apa yang tidak ada masalahnya karena takut ada masalahnya. Itu maksudnya. Ya, jadi dia tinggalkan sesuatu yang memang tidak ada masalah, tidak ada yang bisa membawa kepada haram ataupun apa, tidak ada. Tapi karena dia takut jangan sampai bisa membawa kepada yang haram, ya, maka dia tinggalkan juga. Walaupun jelas-jelas halal, ya, dia tidak menggunakannya. Waqala Umar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab berkata, Amirul Mukminin, kunna nada'u tisata asyaril halal makhafatal wuku'a fil haram. Kita dulu, ya, dia cerita tentang zamannya. Kita dulu meninggalkan 90% yang halal itu karena takut terjerumus di dalam yang haram. Ya. Jadi banyak benda-benda yang halal yang mereka tidak lakukan, yang mereka tidak buat, yang mereka tidak manfaatkan karena takut terjerumus kepada yang haram. Manini, ya, malah manini. Ya. Wa min hadzal asli, jadi dari apa namanya kaidah ini, ya kita sebut kaidah ini. Karena ba'duhum, sebahagian sahabat itu, idza istahaqqa mi'ata dirham, kalau dia berhak umpamanya memiliki 100 dirham, iktasara la tis'atin wa tis'in, dia hanya mengambil 99. Wa tarakal wahid hajizan baina wa bainan nar, dan dia tinggalkan satu, ya, jadi angka 99, dia tinggalkan satu, ya, sebagai pembatas antara dirinya dengan neraka. Dia khaufiz ziyadah, karena takut ada tambahan, jangan sampai tidak 100 bagian saya. Jadi walaupun sudah dikatakan kamu dapat 100, nah katanya saya ambil 99 saja. Yang satu itu jadi apa sajalah di situ, sedekah lah apalah. Ya, saya tidak mau menggunakan itu. Ya, begitu telitinya para sahabat. Ini cerita yang menurut Syekh Ghazali. Wa qala wa kana ba'duhum ya'khudhu ma ya'khudhu bi nuqsani habbatin. Begitu juga perkara-perkara yang biji-bijian ini. Sebagian para sahabat itu dia hanya mengambil kurang daripada makanan itu, ya, seperti biji-bijian. Wa yu'ti ma yu'ti bisyadati habbatin. Dan kalau dia memberikan, dia berikan lebih. Ya, dia berikan lebih. Ya, jadi dia sangat waspada sekali. Walizalika akhadha Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah
bi anfihi hazaran min rihil miski. Ya ini aneh ya. Alladzi kana yuzanu baina yadayhi li baitil mal. Jadi Umar, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ini khalifah ke-5 daripada Khulafa ar-Rasyidin. Dia menutup apa namanya hidungnya. Kalau dia apa namanya menimbang minyak wangi dari Baitul Mal, dia tutup hidungnya. Ya. Karena dia tidak mau mengisap itu. Dia takut itu jangan sampai itu haram, sampai itu haram. Qala lamma su'ilan zalika, ketika ditanya, kenapa Amirul Mukminin melakukan seperti itu? Dia hanya menjawab, wa hal yuntafa illa birihi. Adakah benda ini kan dimanfaatkan hanya karena wanginya. Jadi kalau saya ambil wanginya itu tanpa kehalalannya, maka itu menjadi bahaya bagi saya. Ya, itulah Umar ibn Abdul Aziz. Wa min zalika an yatawarra'a an zina wa akli syahwat. Begitu juga dia sangat wara daripada perhiasan dan makan dengan penuh syahwat. Ya. Khifatan min an tajmahan nafsu patada'uahu ila syahwatil madur. Jadi dia takut jangan sampai nafsunya itu membawa dia memakan sesuatu karena syahwat yang dilarang. Ya. Jadi kalau makannya bukan makan karena nafsu, karena apa? Enggak. Ya. Karena dia takut jangan sampai nafsunya nanti itu membawa kepada hal-hal yang tidak apa namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ya kita cerita di sini. Saya kira nggak usah kita baca semua ya karena ini bisa dibaca sendiri. Ya, kita lihat yang lain lagi lah. Rabia. Ya, ada lagi wara yang keempat. Ya, saya tidak ini semua karena ini panjang ini kalau kita satu-satu kita baca ini. Ya, sementara cerita-cerita itu kan rasanya tidak terlalu inilah. Ya, dia selalu memberikan nasihat kepada kita supaya kita berhati-hati. Yang keempat, ya, wara'us siddiqin. Jadi wara'ul udul, wara'ul apa namanya tadi itu sholihin, wara'ul muttaqin, wara'us siddiqin. Waranya orang siddiq ini wal hazar an kulli ma la yuradu bi tanawulihi al-quwah ala taatillah. Jadi waranya orang siddiq ini dia selalu waspada daripada apa yang dikehendaki itu bukan untuk mendapatkan kekuatan di dalam menuruti Allah, perintah Allah. Artinya semua perkara yang tidak diniatkan untuk supaya mendapatkan kekuatan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan larangannya, maka itu semua ditinggalkan. Au kana katatarraka ila ba'di asbabi maksiat. Atau terkadang dia membawa sebagian sebabnya kepada maksiat. Jadi malah umpamanya kita makan. Tak ada sama sekali niat ke sana itu. Ya kita makan karena kita sudah lapar. Mungkin setelah makan nanti inilah yang membawa kita kepada maksiat. Atau kita makan inilah makanan kita tidak pernah perhitungkan bahwa tujuannya untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Tak ada sama sekali itu. Maka itu semua apa namanya dijauhi ya oleh orang-orang siddiq ini. Jadi mudah-mudahanlah kita ada dalam ya, salah satu darjah ini. Ya. Cuma Imam Ghazali jangan katanya hanya waranya orang-orang jujur,
Minimal orang saleh, orang bertakwa dan orang siddiqin. Nah, ini warak siddiqin kita ada riwayat ini sebutnya, kita bacalah satu atau dua. Min zalika ma hukiya anna Zannun al-Misri, ini seorang ulama, namanya Zunnun, orang Mesir, karena mahbusan jaya. Dia pernah ditawan, artinya ditahan dalam keadaan lapar sangat. Dia sangat lapar. Faba'asat ilaihi imra'atun salihah, maka ada seorang wanita yang saleh yang mengirimkan makanan yang lezat supaya dia bisa makan. Ya. Tetapi wanita tadi ini dia tidak langsung kepada Zunun. Ya, tahu kan dia dalam penjara. Jadi dia kasih kawannya. Ya, dia kasih kawannya dan kawannya itu membawakan dan dia tidak makan. Falam ya'kul minhu wa atazara, dan dia itizar. Dia artinya dia tidak makan dan dia minta izin bi'annahu ja'ani ala tabaqi zalim. Ya, saya katanya tidak makan makanan itu walaupun saya tahu dia dari perempuan yang soleh. Ya, tapi saya tahu tadi tempatnya itu bukan tempat yang dikasih oleh perempuan itu. Itu tempatnya adalah orang-orang sesama di dalam tahanan itu, orang-orang zalim. Ya disediakan ini orang-orang salah, orang-orang zalim. Jadi saya tidak makan katanya, tidak makan. Padahal tidak ada kan dari sudut kehalalannya jelas halal, dia dikasih. Ya, hanya karena dia merasa bahwa tempatnya itu bukan perempuan yang punya tadi, yang punya itu adalah kawannya yang tawanan itu, dia tahu bahwa ini orang zalim, ini masuk tawanan kan artinya orang zalim lah. Ya, dia kena hukuman, jadi dia tidak mau makan. Saya tidak makan katanya. Itulah Zunnun al-Masri. Ya, begitu juga wa min zalika anna Bishran al-Hafi, ini seorang sufi juga, seorang ulama. Nah, Bishr al-Hafi karena la yashrabul ma'a min al-anhar. Dia tidak mau minum air dari sungai. Ditanya, kenapa Anda minum dari sungai itu? Katanya sungai itu kan dia apa namanya digali oleh para sultan yang zalim itu katanya. Jadi tidak mau dia makan. Itu begitu begitu waraknya mereka. Itulah wara as-siddiqin. Wa atfa ba'duhum sirajan asalahu gulamu min baiti zalimin. Nah, terkadang sebagainya dia tidak mau menggunakan listrik, ya, sekarang listrik ya, yang dihidupkan oleh apa namanya orang-orang zalim. Nah, itulah. Jadi ini banyak cerita juga ini. Saya kira cukup itu. Ya. Nah, jadi ini semacam kesimpulan tadilah. Yang bagi antudhifa ilaihi syai'aini. Jadi menurut Imam Ghazali, ya, setelah tadi dia uraikan itu empat macam apa? Empat macam wara. Dia mengatakan kita tambah dua lagi lah. Ya, sebaiknya kita tambah dua lagi. Apa dua lagi itu? Antahzara'an mawaki gururihim. Ya, kita waspada daripada tempat-tempat gurur mereka. Kalau dia memberi tapi dia ada rasa gurur. Ya, ada gurur itu artinya rasa bangga. Ya. Wala taltafita ila kaulihim. Dan kamu eh, jangan memperhatikan perkataan mereka. Nah, ini satu contoh ya. Man wahaba fi akhiris sana malahu zaujata
wastauhaba minha malaha sakatatiz zakatu anhuma. Jadi ceritanya begini, sudah mau akhir tahun mengeluarkan zakat, tapi orang ini dia dia apa namanya kan, ada rasa gurur, ada rasa apa namanya ya, lebih baik saya kasih istri saya sebagian supaya kurang dari nisabnya. Jadi dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, setelah dia kasih, dia minta lagi barang dari suaminya, dari istrinya. Jadi akhirnya dia tidak kena apa namanya zakat. Ini juga harus diwaspadai. Artinya jangan ada rasa seperti itu. Ini ada rasa ingin apa namanya memain-mainkan ya apa namanya hukum zakat itu atau pemberian itu, ya, kemudian menyebabkan dia tidak mengeluarkan zakat. Itu mananya juga eh, termasuk orang yang tidak warak, ya seperti itu. Ya, ya, sekalipun di sini katakan, sekalipun para fuqaha memfatwakan bahwa itu sah, boleh saja, itu siasat syariah namanya, siasat syariah. Tapi bagi mereka yang terkait dengan sifat wara ini mungkin enggak boleh kita begitu. Kita seakan-akan apa namanya eh, buat hilah pada kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira hampir sama juga ya semuanya, ya contoh seperti itu. Ini ada usaha-usaha supaya tidak melakukan suatu kebaikan, nah, tapi itu kembali untuk dimakan, untuk diminum dan sebagainya. Itu maknanya tidak warak. Kemudian wa'alam, nah, ketahuilah ini tentang zakat tadi, kaitannya dengan zakat tadi. Anna maksud zakah izalatu razilatil bukhli. Tujuannya kita mengeluarkan zakat itu adalah untuk menghilangkan kekotoran kebakhilan. Nah, itu tujuannya kita mengeluarkan zakat supaya jangan terkait dengan syuh kita itu, nah, sifat sifat kikir kita itu senantiasa mendalam di dalam hati kita. Ini macam kita lah yang selalu ya sebut-sebut kalau ceramah bagaimana memberikan apa namanya uh, sumbangan kah atau wakaf kah. Fa'innahu muhlik. Ya, karena itu sebenarnya membinasakan. Kalau sifat itu tetap, maka itu akan membinasakan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama qala Rasulullah, salasun muhlikat. Ada tiga hal yang membinasakan. Ya. Yang pertama, syuhun muto, yaitu sifat kekikiran yang dipatuhi. Asike, ya kena turuki seke. Ya kalau sikap maseke kita, tapi dia ini turuki. Tetap kita memberikan dan sebagainya. Mengeluarkan zakat, mana apa lah. Tapi yang membinasakan ini kalau kita turuti itu. Syuhun muto, sifat kikir yang dipatuhi. Hawan muttaba, ya, hawa nafsu yang diikuti. Ya, wa yajabul mari binafsi, dan membanggakan dirinya. Dialah yang terbaik, dialah yang terhebat, dialah yang apa itu, yajabul mari binafsi. Jadi tiga perkara ini menipu Rasulullah, tiga hal yang membinasakan. Ya, kita mesti menjauhinya. Wahibatu mali zakah li ajli dari zakah taj'alu syuhha mutal. Jadi kalau kita apa namanya berusaha tidak mengeluarkan zakat, padahal awalnya adalah harus zakat, demi karena zakat tidak mau mengeluarkan, maka itu adalah
Syuh itu adalah kepakiran apa namanya, kekikiran yang dituruti. Fa'innahu yasiru muta'an bi ijabati ila ma yaktadi. Karena dia mengikuti apa yang dikehendaki sehingga dia tidak bayar zakat lah. Maka hadza lam yakun muta'an. Pada sebelumnya ya tidak melakukan seperti itu. Maka yakunu zalika munjian. Bagaimana mereka bisa selamat? Orang seperti ini. Dia buat sesuatu untuk tidak mengeluarkan zakat, untuk tidak mengeluarkan sumbangan, tidak mengeluarkan wakaf. Padahal ada harta, tapi dia berusaha. Ya, bagaimana supaya tidak keluar? Berbagai alasan. Ya, seperti tadi, dia kasih istrinya supaya nisabnya kurang. Kemudian dia minta uang istrinya untuk menambahkan uang makanannya. Jadi artinya dia berusaha, dia buat hila supaya tidak mengeluarkan ya zakatnya. Ini banyak contoh termasuk hijama, syurbu dawa, ya kita makan, kita hijama, kita makan obat itu. Kalau kita makan obat itu kan enggak pernah nafsu itu berkeinginan. Menganggap itu kan sesuatu yang pahit lah, apalah. Tapi kalbu, hati kita yang menganggap itu yang baik. Kalau kita makan, insya Allah kita bisa sembuh, kita bisa. Ya, jadi ada perbedaan antara nafsu dengan itu. Jadi kita harus turuti hati itulah, jangan turuti nafsu ini. Nah, ini dicontohkan hijama, apa berbekam, ya berubahlah, berbekam, minum dan sebagainya. Nah, itu semua diberikan contoh-contoh ini secara terperinci oleh Imam Al-Ghazali. Ya, hebat artinya, dan tidak mampulah untuk mengikuti. Ya, contoh-contohnya terlalu banyak dan terkadang tidak sesuai lagi dengan ya, keadaan kita sekarang. Kemudian yang kedua yang kita harus apa namanya eh, laksanakan supaya terhindar daripada sifat apa namanya tadi itu supaya kita tetap warak. Ya, seni yang kedua ini fanusani anturaji kalbaka wa in aftauka fa innal isma hawazul qulub. Jadi ingat, kita mesti senantiasa muraja dengan hati kita. Hati kita yang harus kita kembali. Sekalipun ada orang memfatwakan itu bagus, itu apa dan sebagainya, tetap kita harus kembali ke hati kita. Ya. Karena dosa itu, ya, kesalahan itu sangat apa namanya jeli hati melihat. Tahu hati itu, langsung ragu dia. Kalau ragu ya tinggalkan. Itu berarti tidak yakin, hati itu tidak yakin bahwa ini adalah kebaikan, ya jangan laksanakan. Itu yang disebut oleh Rasulullah istafti qalbak, ada di sini ada. Olehzalika qala Rasulullah SAW istafti qalbak, mintalah pandangan kepada hatimu. Wa in aftauka wa aftauka, sekalipun orang yang memberi fatwa, memberi kata penjelasan pasal, kembali ke hati kamu. Ya. Imam Ghazali mengatakan wa hadza sirru yatulu zikru. Ya, rahasia ini panjang kalau kita jelaskan, jadi dia tidak jelaskan semua. Jadi kesimpulannya walakin alam alal jumlah, ketahuilah kesimpulannya annal mahzura minal haram izlamul qalbi, bahwa ya, semua yang membawa kepada yang haram itu adalah menggulitakan, menggelap gulitakan hati. Jadi yang membawa kepada yang haram itu hati tidak akan tenang. Ya. Wal matlubu minal halali tanwir. Yang dituntut dari yang halal itu adalah bagaimana memberikan cahaya.
Yatasya'abu min i'tiqadi. Itu bersumber, bercabang dari keyakinanmu. La min nafsil mu'taqad, bukan dari jiwa, bukan dari yang diiktikadkan itu. Tapi contohkan lagi, faman wati amrata, orang siapa yang mewati perempuan, artinya dia menggauli, ala zanin secara zan, dia zan, dia ragu, ya adakah ini orang lain atau tidak, padahal istrinya kan, anna ajnabiyah, faedah hiya mangkuhat, padahal dia adalah orang yang dinikahi, hasala islamul qalb, ya, maka menjadi gelaplah hatinya. Walau wata ajnabiyatan ala zanin anna zaujatu lam yasu. Akan tetapi kalau dia menggauli orang asing, padahal dia menganggap bahwa itu adalah istrinya, maka itu tidak akan, karena dia meyakini bahwa itu adalah istrinya. Begitu juga najis, ya, apa segala semua ada kaitan uh, dengan hati. Jadi amalan-amalan yang zahir ini punya apa namanya kesan kepada hati yang kita harus bersihkan. Sedikit lagi lah kita baca yang ini. Fil al-muwali al-mustabiha wa hukmiha. Nah, yaitu penjelasan tentang harta benda yang mustabiha, yang tidak jelas halal dan haramnya. Dan hukumnya. Ya, kita baca sedikit aja ini. Karena ini sudah biasa ya kita baca. Iyaka antusyadida ala nafsika fatakul. Jangan kamu terlalu keras kepada diri kamu sehingga kamu mengatakan amwalu dunia kulluha haram. Harta benda dunia ini semuanya adalah haram. Ya, jangan begitu. Tidak semuanya. Ya. Wakad akhbasataha al-aidil adilah. Hadiah. Itu katanya sudah dirusak oleh apa namanya, oleh tangan-tangan ya, yang ingin merusak. Wal muamalatul fasidah, dan muamalah yang rusak. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu, terlalu keras. Tidak ada lagi sekarang ini halal. Ya, semua haram. Mencari yang halal sangat susah. Ya, justru yang mudah adalah mencari yang haram. Ya. Fa'akna bil hashishi mutarahiban. Ya, jadi katanya saya cukup makan apa adanya saja, rumput, lapar. Tidak boleh makan yang ini. Jangan terlalu keras seperti itu. Artinya jangan terlalu pikirannya itu negatif. Bahwa semua yang ada di dunia ini adalah haram. Bisa kita juga jangan terlonggar pula. Ada apa-apalah haram apa segala. Kita makan saja. Ya. La ufasil fihi baina haramin wa halal. Saya tidak bedakan mana halal mana haram. Apa makan saja. Ya. Kita dilarang oleh Imam Ghazali, ya artinya berpikiran seperti itu. Ya, harus positif thinking lah. Ya, positif, jangan negatif. Tidak ada yang haram, tidak ada yang halal, semuanya haram. Apalagi sekarang ini, saya sering mendengarkan itu katanya sekarang ini barang halal sangat susah. Yang mudah itu adalah yang haram. Berarti orang ini ada putus asa sedikit lah. Balia alam kataan, ya jadi ketahuilah secara yakin. Ini Imam Ghazali memberi nasihat. Ketahuilah secara yakin annal halala bayyinun, bahwa halal itu jelas ada, wal haram bayyin, artinya pemisahan antara halal dan haram itu jelas dalam agama kita. Nah, bukan apa namanya bercelaru, tidak jelas, jelas. Nah, ini haram, ini halal. Wa bainahuma, akan tetapi antara keduanya itu ada umurun mutasyabihat, ada perkara-perkara yang samar.
dan tidak kita ketahui adakah ini haram, adakah ini halal. Wa kadzalika fi asr Rasulillah. Di zaman Rasulullah pun ada seperti itu. Inilah yang perlu uh, kita jaga, ya, kita jaga. Fastamidda minas sirri alladzi dzakarna. Ya, jadi kita harus berpegang itu. Fa innaka ghairu muta'abbadin bima huwa fi nafsihi halal. Karena kamu itu tidak diserukan ya hanya yang halal pada dirinya. Bal bima huwa fi i'tiqadika halal. Yang dituntut kepada kami itu yang kamu yakini itulah benda yang halal. Bukan bahwa benda ini halal, enggak, kita yakin bahwa ini halal. Itu kata Imam Ghazali. La na'rif sababan zahiran fi tahrimi. Yang kita tidak tahu sebab zahirnya diharamnya. Karena ada benda haram pada dirinya kan, babi lah, anjing, apa, itu kan sudah jelas. Khamar lah, kalau itu memang sudah diharamkan ya, pada jenisnya. Ya, ada juga yang haram karena cara mencarinya. Kita curi, kita apa namanya, palsukan, kita kita apa namanya orang dan lain sebagainya. Nah, itu hasilnya itu haram juga. Itu haram. Dan inilah yang disebutkan di sini pas tadi minas sirril ladzi dzakarna fa innaka ghairu muta'abbadin bima huwa fi nafsihi halal. Bal bima huwa fi i'tiqadika halal. La ta'rifu sababan zahiran fi dari. Ini contohnya. Fakat tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muzadati musyrikati. Nabi pernah berwudu ya, yaitu di tempat wudu yang dimiliki oleh seorang musyrik. Padahal kalau dia mau ini, wah ini haram ini orang musyrik punya. Tapi enggak, dia yang meyakini bahwa ini halal. Ya. Walaupun dimiliki oleh musyrik karena dia berikan. Dia berikan. Coba tadi ya, harus ini. Watawadda Umar. Pernah juga Umar berwudu. Berwudu dari apa namanya tempat wudu orang Nasrani. Ya. Jadi orang Nasrani juga kasih dia tempat berwudu untuk dia berwudu. Dia tidak tahu, nah ini haram ini, tidak, bukan. Karena dia yakin bahwa ini adalah halal. Ini adalah air biasa. Ya, hanya tempatnya dimiliki. Adalah milik orang Nasrani. Walau atisyu, sekiranya mereka ini semua, Nabi, Sayyidina Umar, dan sebagainya, maka kalau dia haus, lah syaribu minum, pasti dia minum. Dia pasti minum. Wasyurbul ma'il najis haram. Sedangkan meminum ma' yang bernajis itu air bernajis haram. Akan tetapi walakin istashabu yakinat tohara. Akan tetapi Nabi Sayyidina Umar tadi meyakini bahwa barang itu adalah barang yang bersih, bukan barangnya yang halal. Itulah contoh ya. Ya contoh. Jadi jangan kita terlalu ya setelah baca tadi itu apa namanya waraknya orang-orang ini, bukan itu dasar, itu hanya sebagai penjelasan bahwa kita itu harus mewaspadai ya hal-hal yang bisa membawa kepada yang haram mustabihat. Ya, dalam hadis kan kalau kita menjauhi yang subah itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Karena yang haram jelas ada, yang haram jelas, yang halal ada. Jadi kita gunakan yang halal, kita jauhi yang haram. Yang mustabihat pun kita juga ya tidak perlu kita apa namanya kalau menjelas mustabihat tidak ada nampak di situ jelas apa namanya kehalalannya, maka kita jauhi juga sebagai wara ya tomanini ya itulah yang dikatakan wara. Saya kira itulah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, banyak ini contoh-contoh ya. Ya, contoh-contoh.
Nah, jadi sekarang ini ada ini yang terakhir ini. Ya, yang terakhir mobil jumlah yang terakhir an-nasu fi haqiqah sittatu aqsam. Manusia ya, pada kewajiban kami itu ada 6 bagian. Ya, tentang tadi ini yang terkait dengan apa namanya? Dengan pergaulan ya, dengan memanfaatkan harta benda mereka. Yang pertama ayyakuna majhulan. Orang itu kita tidak tahu, majhul. Kita tidak tahu siapa dia. Fakullu mim malihi, jadi semua harta bendanya. Begitu juga kita tidak tahu dari mana harta bendanya. Kita tidak tahu seperti Rasulullah tadi. Wal hadaru laisa biwajib. Jadi mewaspadai seperti itu bukan wajib. Tidak perlu kita cari sampai di mana. Tidak perlu. Bal huwa mahdul wara. Maka itu semata-mata hanya sebagai wara. Boleh kita tidak gunakan, tidak apa. Ya, karena wara. Bukan wajib kita harus cari siapa orang ini. Siapa, dari mana hartanya. Ada orang menyumbang di masjid. Dia takut sumbangan itu tidak halal, tidak apa. Dia cari siapa orangnya. Siapa ini. Tidak perlu. Imam Ghazali mengatakan orangnya majhul. Hartanya juga kita tidak tahu asal usulnya. Maka tidak ada. Kecuali kalau jelas. Pokoknya kita datang ke pasar, kita tahu ini barang-barang di sini barang curian. Ya, kalau memang jelas, janganlah beli di situ. Tapi kalau kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dari mana barang-barang di sini dijual, ya maka tidaklah haram, tidaklah perlu kita harus mencari tahu. Yang kedua, anta arifahu bis sholati wal khair. Ya, kamu kenal orang itu orang yang baik, orang yang saleh. Fakul minu wala ketawa, maka makanlah apa yang dikasih itu kan dia orang baik. Ya, dia orang baik. Jangan jangan apa namanya? Jangan menghindari. Fal wara fi, karena kalau kamu wara di situ, ya itu fi was-was, ada was-was. Kenapa orang ini tidak mau makan di rumah saya? Kenapa? Ya, jadi apa namanya? Fa inna uh, ada ila izai wal isya. Ya, seakan-akan kita sakiti mereka. Nah, jadi tidak boleh lah. Itu kemaksiatan, itu haram itu kalau kita ada rasa-rasa seperti itu. Yang ketiga, asalis antarifahu bizulmi warriya. Kamu mengetahui bahwa orang ini zalim, warriba, orang ini apa namanya pelaku riba. Ya. Hatta alimta anna kulla mali atau aksaru haram. Nah, sehingga semua hartanya atau lebih daripada itu semua haram. Kasolatini zolama, seperti para raja yang zalim dan sebagainya, famadu haram. Kalau jelas orang itu adalah orang yang zalim, orang yang riba, orang yang apa, ya maka uh, kita yakinlah jangan jangan bermuamalah dengan dia untuk makan untuk apa di situ. Kemudian yang keempat, anta arifa anna aksara amwali halal. Kamu mengetahui bahwa orang itu kebanyakan hartanya adalah harta yang halal. Walakin la yakhlu an haram. Tapi tidak terlepas ada juga yang haram. Karena kita tahu ya, terkadang juga ada fitnah, dia mencuri, dia apa dan sebagainya. Tapi kebanyakan hartanya adalah harta haram. Karajulillahu tijarah wa miras. Seperti seorang yang mempunyai perniagaan, yang punya warisan. Ya, artinya dia pelaku pekerja lah. Bahwa ma'azalika min amali sultan. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia juga kerja di apa namanya di sultan. Imam Ghazali banyak mengkritik sultan ini. Mungkin di zamannya sultan banyak yang zalim. Falakal akhzu bil aghlab. Maka bolehlah kita ambil sebagiannya. Lakin tarku minal wara muhim. Tetapi kita bisa juga wara tidak mengambilnya. Ya, tapi bukan karena haramnya, karena enggak. Kita wara. Kita takut jangan sampai bercampur dengan yang haram. Nah, tidak usah.
Kalau harta, kalau hadiah dari situ, tak apalah, saya ambil, tapi saya kirimkan ke orang lain lah. Saya jangan makan. Gitulah. Ya, jadi itulah apa namanya. Kemudian, yoi, 6 ya. Ayakuna majhulan indak. Walakin tara alaya alamat zulmi. Orang itu orang yang kamu tidak tahu, majhul. Tetapi kamu lihat ada tanda-tanda kezaliman pada dirinya, seperti pakaiannya, songkoknya, ya, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, di sini orang-orang Turki yang banyak zalim. Imam Ghazali punya perkataan ini. Ya, bukan kita ya. Fahazihi alamat zahirah. Maka ini adalah tanda yang zahir yang perlu kita hindari. Jangan kamu makan, ya, kecuali kamu betul-betul selidiki adakah dia halal atau haram. Ini betul-betul terperinci sekali Imam Ghazali memberikan apa namanya ini dalam muamalah. Ya, karena ini banyak sekali kita dikasih makanan, kita dikasih ini, kita dikasih pakaian, hadiah dan sebagainya. As-sadis yang keenam, yang terakhir, antara alaihi alamat al-fiski. Kamu lihat ada tanda-tanda kefasikan. Memang orang itu tidak ada tanda kezaliman. Ya, tidak ada. Tapi alamah, alamah apa namanya, alamah kefasikan. Katulis syarif, terlalu panjang apanya, zamannya Imam Ghazali, terlalu panjangannya, kumisnya. Ya, kumisnya. Ya, uang kisah syahri rasi, kazaan. Kalau dia cukurnya itu, ya tapi ini tidak berlaku lagi lah kita sekarang. Artinya cukur itu nampak, oh ini orang Pasik ini. Ya. Rai tahu ya stimu gairau, dia suka apa namanya menghardik, mencela orang lain. Kalau kita bicara sini begini, nah, berarti orang Pasik lah. Oh yanzuru ila mra'atin laysat lahu bimarah. Nah, dia suka sekali tengok perempuan-perempuan cantik. Itu orang Pasik semua. Inilah orang Pasik ya, di zaman Imam Ghazali. Ya. Fa'in alim talahu malan maurusan. Kalau kamu mengetahui bahwa dia mempunyai harta warisan atau mempunyai tijarah, perniagaan, pengusaha, lam yahrum maluhu bidzalik. Nah, tidak haramlah hartanya itu. Wa in kana amruhu majhulan indah. Sekalipun keadaannya itu majhul, tidak kamu ketahui secara pasti. Fahaza fihi nazar, walaupun ya, dalam keadaan ini ada pandangan. Lianna alamat al-fiski adhafu dilalatan min alamat zulmi. Karena tanda kefasikan itu sebenarnya tidak terlalu nampak dibanding dengan tanda kezaliman. Kalau kezaliman ini nampak sekali, tapi kalau kefasikan ini tidak nampak. Walakin al-azhar indi, nah ini Ghazali mengatakan. Tetapi yang tepatnya bagi saya, annahu la yahrumu maluhu. Hartanya tidak haram. Lianna zahiral yadi wal Islam yadullu alal mulki dilalatan azhar min dilalati hazil alama ala tahrim. Jadi kalau menurut zahirnya Islam itu melihat bahwa dia adalah pengusaha, dia adalah ada warisannya banyak, orang-orang kaya, orang tuanya dan sebagainya. Jadi tidak apalah ya, kita menggunakan hadiah-hadiah dari dia. Itu yang dimaksud lah. Ya, inilah semua contoh-contoh. Saya kira cukup. Ya. Kemudian terakhir wa alam ketahuilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah akala min sadaqati barira. Ya, dia makan daripada sedekah barira kolam tasal anil mutasaddiq dan dia tidak pernah menanyakan siapa yang memberi sedekah. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tuhmalu ilaihil hadaya wa yakbal wa la yas'al. Dan Rasulullah juga menerima hadiah dan dia tidak pernah menanyakan dari mana hadiah ini. Jadi itu semua adalah petunjuk bahwa kita ini tidak boleh terlalu apa namanya dalam hal muamalah ini. Nah, saya kira cukup ini karena yang lain-lainnya merupakan contoh-contoh ya. Malah Imam Ghazali mengatakan
Wahazal bab yastad'i syarhan tawila. Ya sebenarnya bab ini memerlukan penjelasan yang panjang. Fa'in lagi tapi kalau kamu mau ya fatoli kitab al-halal wal haram. Coba baca kitab halal wal haram yang ada di Ya Ulumuddin, ada di situ dijelaskan. Tashhad inda mutala'ati bi annahu lam yusannaf fi fanni misluhu fi tahqiq wa tasil wal ihata bi jami' tafasil. Imam Ghazali sangat apa namanya memuji ya kitabnya itu. Bahwa apa yang saya jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu belum ada yang pernah mengarah sebelumnya. Wallahu alam sesudah-sesudahnya pun bagi saya enggak, belum ada lagi lah. Ya, belum ada lagi. Cuma orang-orang sekarang ini yang mungkin tidak paham kah atau malas membaca lah dan sebagainya, tidak mau apa namanya, selalu mengatakan Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis palsu, banyak. Padahal enggak, sudah ditahqiq hadis-hadisnya oleh Imam Muhaddis Al-Iraqi. Jadi enggak ada ini keraguan-keraguan lah dalam. Saya kira betul-betul ihya ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu Islam. Dan inilah ringkasan yang kita baca ini. Ringkasan kita perbaik ini, ringkasan diambil apa namanya itu eh, jauharnya, ada namanya Jawahirul Quran karena Imam Ghazali. Diambil jauharnya itulah menjadi 40. Setiap bagian 4 bagian, semua 10. Jadi kalau kita sudah pahami betul ya halal haramnya, baik buruknya yang 40 itu di dalam melaksanakannya, mananya kita sudah artinya eh, penuhlah Islam ini kita lakukan ya, mengikut ilmu yang kita pelajari. Ilmu sudah cukup lah ya, untuk kita gunakan di dalam beramal. Itulah yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Cukup ya. Ya, insya Allah ala susamin fil qiyam bihukukil muslimin wa husni suhbati ma'hum. Ini juga bagus kita pelajari dari sudut muamalah bersama dengan ya, orang-orang lain. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita simak dan dengarkan bersama tadi penjelasan Rekruta tentang wara, halal, haram, dan Ya, tasyabihat, syubhat. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, selanjutnya kami persilahkan pada kita semua jika kiranya ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Andre Geruta. Tafadhal, silahkan. Oke. Oh iya, tafadhal. Silakan Prof. Abdullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ya. Prof. Prof. Abdullah. Iya. Oke. Ada hal yang sangat menarik sebenarnya kalau kita lirik dari satu sisi ajaran Islam, kehidupan wara. Kalau dilihat kuantitas Prof, anggaplah negara kita, negara Ya. Indonesia ini negara yang menganut aliran teologi Syiah, apa teologi Sunni. Ya, itu. Tetapi ajaran Al-Ghazali itu minim ditemukan, kecuali Prof, gitu kan. Ada juga yang lain. Tapi kalau dilihat secara kenegaraan Prof, ada yang menarik saya lihat itu di orang-orang Syiah. Saya selalu membuka itu informasi tentang Ayatullah Khomeini, Ayatullah Ali Khomeini, Ayatullah Mujtabah. Ya. Mereka itu sangat wara, saya dengar Prof. Jubahnya saja itu sampai 30 tahun tidak diganti-ganti. Tapi kalau kita di Indonesia misalnya, ulama-ulama kita di Indonesia baik penampilan luar biasa Pak Prof, sehingga agak terjadi gap itu antara yang kaya dan miskin. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam yang kebanyakan kita, mohon maaf,
Nahdien, Muhammadiyah ini untuk menerapkan itu supaya kita ini tidak mubazir. Saya baca kemarin Prof, ternyata kemubaziran kita di Indonesia itu setiap tahun itu hampir 10 juta ton, 10,9 juta ton nasi itu terbuang, Prof. Ya, betul. Terbuang itu berarti kalau dikali sekian 0,4% setiap orang itu membuang nasi. Jadi bagaimana hidup itu bisa diterapkan, Prof, terutama mungkin mulai dari kampus ke sekolah ke dan institusi dan seterusnya. Terima kasih, Prof. Oke. Saya kira ini menarik ya untuk hidup warak. Walaupun kita baca, tapi sangat berbeda dengan kehidupan kita sebenarnya. Ya, artinya kita melihat orang-orang ini ya. Tentu kalau sifat warak ini ada, mana ada korupsi, mungkin mana ada ya usaha-usaha untuk penipuan lah apalah. Ya, bukan hanya di pemerintahan, dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Lagi seperti yang dikatakan tadi, artinya pembaziran. Nah, saya dulu pernah mengajar di USIP. Ya, pelajar mahasiswa saya itu dari orang Cina, ya, imam-imam Cina. Ya, waktu itu masih sulit ya, mereka kasihan untuk menyebarkan dakwahnya. Tidak sama dengan sekarang. Jadi di dalam pergaulan kita di kampus itulah ya, mereka ini agak bingung juga sebenarnya ya, melihat kita kan orang ya, terlalu orang Melayu kita ini. Kalau makan ini nggak pernah dia habiskan, selalu ada sisa. Ya, selalu ada sisa. Inilah yang dikritik keras oleh mereka. Ya, karena Rasulullah katanya itu bersih. Kalau makan malah dijilat ininya. Dia sebutkan itu. Kenapa bisa seperti ini? Ya, tradisi kita. Ya, jadi itulah ya satu masalah. Artinya kita sangat dikuasai dengan tradisi, dengan ini, kebiasaan dan tidak pernah melihat walaupun kita baca. Nah, walaupun kita baca, termasuklah kehidupan kehidupan sederhana, kehidupan ini kan. Ya, kebanyakan orang Islam kita sekarang ini susah sekali mau hidup ya, padanya. Ya. Dan yang paling susah kita sekarang ini ya utang piutang lah. Banyak orang kasihan terlilit pegawai belum akhir bulan sudah harus pinjam, sudah harus ini karena itu keperluannya melebihi daripada ini. Kenapa kita tidak mengurangi keperluan itu dengan ya, masukan, sesuaikan ya apa yang ada sehingga tidak terlalu ya, membebani kehidupan. Saya kira bagus sekali kita baca kitab ini walaupun kita tidak baca secara keseluruhan karena saya lihat banyak juga contoh-contohnya yang sudah kadaluarsa lah ya, di zaman beliau. Tapi ada juga yang memang ya, seperti masalah-masalah warak tadi. Walaupun awalnya dia keras sekali, ya, tapi lama-lama kan dia agak lunak nah, dalam memberikan ya, penjelasan dengan bukti-bukti dari Rasulullah, bukti-bukti dari para sahabat. Nah, jadi bagi saya sepatutnya kita ini umat Islam ya sedikit punya adab kehidupan muamalah ini sesuai dengan ya, ajaran agama kita lah. Jangan ikut tradisi-tradisi kita yang tidak sesuai. Kalau tradisi sesuai oke lah, tapi kalau tradisi itu enggak ini. Nah, cobalah kita apa namanya. Termasuk saya sebenarnya banyak mengkritik ke tradisi-tradisi ya, tradisi perkawinan lah, tradisi apalah. Itu banyak banyak membebani sebenarnya. Sehingga ada orang yang mengawinkan anaknya
sehingga berutang piutang setelah itu. Kita kasihanlah. Kenapa tidak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada? Ya, saya selalu begitu. Ya. Dan saya memang melakukan seperti itu. Saya tidak mau pinjam karena untuk mengalihkan dana ini, lakukan apa yang ada. Yang ada kita lakukan. Tidak boleh kita sampai pinjam. Aduh, hanya karena acara seperti itu. Sederhanakanlah. Sederhana. Yang lain juga seperti itu. Jangan kita karena tradisi orang Bugis, kalau pengantin begini, mulai dari petua daya, macam-macam acara itu, acara makan banyak di situ. Ya, kemudian membebani kasihan orang-orang keluarga kita bawa. Kenapa bukan hanya hari itu aja? Ya, waktu pestanya, waktu perkawinannya itu aja lah di situ. Cukuplah. Ya, tak usah ada lagi pendre macam-macam. Ya, terlalu ini bagi saya lah. Ya, bagi saya sepatutnya tradisi-tradisi yang tidak terlalu terkait dengan agama ini. Ya, hanya tradisi turun-temurun. Seperti pakaian juga. Kenapa kita harus pakaian khusus? Pakaian yang biasa, yang mulia, yang kita bisa. Kenapa harus sewa sampai beratus-ratus juta sewanya? Ya, kalau sewa tempat oke lah, karena kita akan berkerumun banyak, ada apa-apa lah. Ya, karena memang itu mendesak. Kalau rumah memang tidak cukup. Ya, banyak sekali memang tradisi-tradisi kita itu yang membawa kita kepada hal-hal yang bertentangan seperti sifat warak tadi. Ya, banyak. Ya, saya kira kali ini kita sadari umat Islam. Nah, diri kita sendiri lah dulu. Ya, jangan terlalu diikat ya, dengan tradisi-tradisi yang bisa merusak. Ya, tadi ya, kalau kita makan mesti ada sisanya. Kalau tidak ada sisanya itu dianggap ya ini orang ini tidak apa namanya, artinya tidak mulia lah ya, dan dijamu dan sebagainya. Itu banyak, masih ada tradisi-tradisi seperti itu. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita sebut. Jadi, bagi saya marilah kita sama-sama, itu sebabnya saya baca buku Imam Ghazali. Karena buku-buku Imam Ghazali ini buku amalan sebenarnya. Dia bersifat amalan, bukan sekedar ilmu saja. Dia sifatnya amalan dan tidak terlalu bertentangan juga dengan apa namanya keadaan-keadaan masa kini. Ya, contoh-contoh mungkin adalah contoh-contoh, tetapi asas dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan sahabat itu sesuai lah. Ya, kita mau kembalikan. Nah, sekarang kita bicara muamalah. Nah, mungkin insya Allah nanti akan datang lebih parah lagi terkait persaudaraan kita sesama Islam, itu lagi banyak lagi itu permasalahan. Ya, tapi mudah-mudahan lah artinya ada di antara kita yang tersentuh, yang bisa ya, kembali ya, menghidupkan ya, artinya ada pada agama kita yang sesuai dengan kehidupan kita dan tidak terlalu membebani kehidupan kita. Ya, membebani. Kita tidak perlu berpikir wah dunia sekarang ini ekonomi dunia itu kan apa namanya, itu kan siasat yang memang pengaturan ya, pengaturan itu artinya pengaturan dari atas ya, dari atas ya, karena perbuatan kita, jadi sepatutnya perbuatan kita lah yang harus diteliti ya, tidak usah kita harus sabarlah karena dunia begini. Nah, kita ya, menuntut ya, kita ini supaya jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan ya, bertentangan ya, dengan kehendak. Ya. Jadi saya kira itulah ya, karena kita di negara kita ini saya lihat ya, walaupun negara kita negara demokrasi ya, ada nilai-nilai agama yang masuk mengontrol ya, kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara, tetapi ya, karena kita yang mayoritas ya sudah tentu ya, nilai-nilai itu kita perlu tegakkan lah ya, kita
tegakkan ya secara budaya lah ya bukan paksaan. Nah, itulah yang saya harapkan lah kita membaca buku-buku turas ini ya melihat semua bagaimana adab-adab kita hidup ya di dunia ini. Karena itu tujuan ya agama kita, agama Islam. Dan saya kira itulah bedanya agama Islam dengan agama-agama lain yang ada sekarang. Agama lain kan tidak mengurusi tentang kehidupan kita ini. Dan diurusi hubungannya dengan Tuhan. Malah ada yang tidak percaya kepada hari akhirat. Kalau kita kan lengkap. Ya. Sebabnya agama kita ini termasuk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur bahwa kita masuk di dalamnya. Ya, kalau orang nanti masukkan Islam, belum tentu. Ya, saya kira cukup ya. Ya, alhamdulillah. Allah alam bisawab. Kalau lagi tajam nanti. Nah, silakan ya. Ya. Baik, kasih banyak Bang, kasih banyak atas pertanyaan dari Prof. Abdullah. Ada tadi pertanyaan di chat Bang. Ya. Kami bacakan. Sahabat Bang, apakah bahasa Oginya Wara itu Manini? Yang saya paham itulah Manini. Yang lain tentang bahasa Indonesia saya tidak paham. Nggak tahu ini bahasa Indonesia. Kita katakan Wara saja. Nah, kalau dalam bahasa Bugis memang Anda Guruta juga selalu Manini. Karena Manini itu sekarang kan kita berada di berjalan di atas tempat yang sangat berbahaya yang harus kita selalu perhatiannya. Yang Manini. Ya. Hati-hati. Apa itu? Kecuali kalau ada bahasa lainnya, enggak tahu. Kalau saya memang selalu Manini, saya paham. Manini aja memang kita dengar tahu. Nah, Manini, ya. Ini. Dan saya kira masuk dalam tafsir bahasa Bugis itu masuk. Yang ditulis ya sama-sama dulu dengan guru Kiai Muin Yusuf ya masuk. Manini. Iya, lawan katanya barangkali Madidi nih, Bang. Madidi, lawan kata dari Manini, Madidi. Macam apa? Iya, macara lah, macara Manini. Ya, Manini dia tidak ada perhitungan. Iya. Perhitungan. Manini. Ya, enggak pernah karena di sini kan yang paling pentingnya Manini di sini, Wara di sini adalah perkara-perkara yang terkait dengan halal haram itu. Ya, halal haram, baik, buruk, ya itu semua diperhitungkan. Jadi kalau orang itu senantiasa perhatiannya ke situ, ya itu dikatakan Tomanini, ya, Tomanini, wari, ya, wari dalam bahasa orang yang wara, ya, wari yang sifat musyabbah. Ya, coba dikaji juga yang ada bahasa Arabnya nih, boleh dilihat di kamus apa. Ya. Kemudian dalam bahasa Bugis kita gunakan. Nah, sekarang ini kajian-kajian bahasa Bugis ini sudah kurang kan, tidak ada lagi. Kita pun tidak ada kamus yang betul-betul kamus bahasa Bugis ya dirujukan. Bahasa Indonesia saya tidak tahu bahasa Indonesia. Kita sebut apa? Biasanya pakai kehati-hatian, Puan, kalau Nah, kehati-hatian tapi itu kan umum, sekarang kehati-hatian. Iya. Atau mawas diri barangkali ya. Kalau Manini itu biasanya orientasinya itu menghindar. Ya. Itu. Jadi bukan segera hati-hati. Lebih dalam lagi. Sangat dalam lagi. Banyak sekali bahasa Bugis sangat susah kita dapat bahasa Indonesianya. Sangat banyak. Iya, Pak. Istilah-istilah Al-Quran inilah, istilah-istilah Islam inilah wara susah kan. Iya. Ya, rupanya enggak terlalu di ini. Ya.
bahasa Indonesia lah patut ini maju karena kita kongsi bersama. Kalau Gurta Pak Baja dulu tuh memang selalu dia nggak mau membahas Indonesia kan itu manini aja udah. Ya. Manini. Iya. Biasa kalau kita belajar bahas tafsir itu, kalau kalimat-kalimat yang susah bahasa Indonesia dia dibugiskan saja. Iya. Iya, Gurta Pak Baja. Wara, karena kita selalu pakai wara aja lah dalam bahasa Indonesia. Wara. Manini. Ya, macam takwa. Takwa juga agak susah. Kalau kita katakan tahu, susah juga. Nggak masuk. Jadi guru tamuin dulu katanya kita sebut takwa saja katanya. Takwa karena nggak ada bahasa yang betul-betul. Apakah ada sinonimnya dengan warok, belakang membelakangi gitu loh? Ini kan ain, ya kan? Lain. Lain lagi ya. Jauh. Ya. Bahasa Arab betul-betul kaya, Pembi. Ya. Tidak bahasa Arab memang. Kamus bahasa Arab itu kan sangat luas. Itulah ketika sejarah buku yang dikaram oleh Gurta Daud Ismail itu terjemah Gurta Asad ada bukunya itu Gurta Basri itu sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Tetapi oleh Gurta Daud belum kena kata ini. Dia dapat kata gue. Oh iya, enggak. Jadi sebenarnya kita yang sudah kadang-kadang bahasa Indonesia diterjemahkan nggak pas, nggak masuk. Jadi mungkin kita berbijaksana saja, nggak selalu dibawa ke Indonesianya karena supaya dipahami gitu. Ya. Itu terjemah Gurta Asad Bugis itu ada bukunya berapa halaman itu diterjemahkan, tetapi oleh Gurta Daud katanya dia apa aku yang kata aku di sini di Panatama. Iyalah, agak susah. Terkadang Gurta juga tidak begitu meresapi makna bahasa Indonesia itu kan. Iya. Macam kita lah, saya apalagi saya sudah bercampur, ada bahasa Melayunya, ada bahasa Indonesianya, jadi terkadang enggak. Sehingga malas itu membaca bahasa Indonesia ke bahasa Melayu kan tertarik. Jauh sekali kalau dalam bahasa Arab ya, saya betul-betul ini. Ya, itulah Gurta dulu. Karena sudah terbiasa. Ketika kita belajar di pesantren Julare itu tahun 70 ya, Gurta modalnya secara langsung kita ngajari itu 3 kali menerjemah itu. 3 kali menerjemah. Pertama terjemahan Bugis, ya 2 kali. Yang kedua terjemahan Indonesia itu selalu disandingkan dengan bahasa itu. Malunra nasa ku carugi, malunra kena. Oke, silakan sama baca nih kapan doana. Iya Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li Allahumma salli wa sallim ala لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله السماوات
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم Amin. بأسمائنا كلها ما علمنا منها نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من داء وسقم يا آمين. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعا تخرج العلماء والدين بالتوفيق وجعلها منارا حريكا للعلوم الإسلامية وقلعة محمودة بالعربية ومصدر أصيلا للشرائع الدينية المهدي لأهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا نتو الجمعية والإرشاد والتربية والدعوة والاتباع بفضلك ورعايتك وأتم جميع وظائفها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وأصلح ذات بيننا وبين جعل الدنيا أكثر ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان. اللهم أكرمها بلاد الإحكام واجعلها بقعة ميمونة وبلدا طيبة معمورة واجعل أهلها من المؤمنين المتمسكين بالدين آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة أشهد آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم سيدنا محمد وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل دعائي في سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Pong. Ya. Terima kasih banyak pada kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Prof. Selamat ya, selamat.